Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur 37 ayat 12 sampai ayat 15 dengan tema yang sangat indah, aman di dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah pepatah mengatakan, orang yang jujur kurang mujur, dan orang yang lurus menjadi kurus. Pepatah ini mau mengatakan, hendaklah kita hidup di dunia ini, janganlah terlalu jujur, dan janganlah kita terlalu lurus. Bolehlah kita sedikit-sedikit melakukan kesalahan ataupun melakukan kejahatan, melakukan apa yang menurut dunia ini sah-sah saja dilakukan meskipun tidak benar di hadapan Tuhan. Pepatah ini juga mau mengatakan, mari realistis. Dunia di mana kita tinggal ini penuh dengan kefasikan dan penuh kejahatan. Bahkan kalau kita tidak ikut-ikutan berbuat jahat, kita tidak akan kebagian. Dunia yang fasik, dunia yang penuh keberdosaan ini menjadi tantangan bagi kita ataupun bagi setiap orang yang berupaya untuk hidup benar di dalam Tuhan, menaati segala hukum, aturan, dan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan, pertentangan, dan penderitaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan semua orang. Demikian juga dalam kehidupan orang benar. Hal inilah yang mau diangkat oleh Daud, si pemazmur, ketika ia menuliskan Mazmur 37 ini. Dia melihat ada begitu banyak orang berbuat jahat, tapi mereka hidup dalam damai sejahtera, berkelimpahan materi, hidup dalam kesenangan, riang gembira tanpa persoalan hidup. Sementara ada banyak orang hidup dalam kebenaran, hidup beriman di dalam Tuhan, namun mereka hidup dalam penderitaan dan penuh kesengsaraan. Khawatir kalau nanti generasi muda melihat situasi ini dan tidak mengerti dengan baik, maka mereka bisa jatuh ke dalam hidup yang celah di dalam Tuhan. Karena itu Daud menuliskan Mazmur 37 ini supaya setiap orang yang membacanya tetap memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 ini, Daud menyampaikan sebuah perbandingan antara kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Daud menyingkapkan sebuah fakta bahwa kehidupan orang benar tidaklah terlepas dari ancaman orang fasik. Orang fasik bisa saja merancang, ia bisa saja memikirkan dan melaksanakan kejahatan untuk menjatuhkan bahkan melenyapkan orang-orang benar. Kita membaca itu di ayat yang ke-12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar, dan orang-orang fasik menghunus pedang mereka, bahkan kemudian berupaya melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, serta membunuh orang-orang yang hidup jujur. Artinya, dalam kehidupan orang benar bisa saja orang fasik mengancam. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan? Jangan takut, jangan gelisah. Mari berserah dan bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Dalam bacaan ini kita sangat bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan bahwa Tuhan menertawakan apa yang dirancangkan oleh orang fasik itu. Ayat 13. Sebab bagi Tuhan kematian orang fasik sudah dekat. Dan kalaupun kemudian orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka, Tuhan katakan pedang mereka sendiri akan menikam mereka dan busur mereka akan dipatahkan. Berarti Tuhan dengan pelukannya, dengan tangannya melindungi kita. Kita aman di dalam pelukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu berkenan membaca kelanjutan perikop ini, sungguh indah ketika kemudian Daud dengan kekuatan imannya dan keyakinan hidupnya, dia mengatakan,
Sungguh, orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, tapi justru dia akan membagikan berkat bagi orang banyak. Dan orang benar, meskipun dia terjatuh, dia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan mengangkat orang benar, mengamankannya dalam pelukan tangannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.